Inilah judul besar kita pada hari ini. Jangan seorang pun menyombongkan diri, tetapi sebaliknya berbangga dalam salib Tuhan. Ayat 1. Ingatlah hai manusia, betapa unggulnya kedudukan yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ia telah menciptakan dan membentuk engkau sesuai dengan gambar putranya yang terkasih menurut badan, dan sesuai dengan keserupaannya menurut roh. Dalam ayat 1 ini kita melihat Santo Fransiskus mengingat kedudukan, keunggulan manusia daripada semua ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia seturut gambar dan citra putranya. Membentuk manusia seturut gambar dan citra putranya, serupa dengan Allah menurut roh. Manusia juga dalam Mazmur bab 8 dikatakan kepada kita bahwa pemazmur berseru, apakah manusia sehingga kau perhatikan? Siapakah dia sehingga engkau perhatikan? Engkau mahkotai dia dengan kasih setia dan rahmat. Dia engkau ciptakan melebihi semua ciptaan yang lain. Manusia adalah yang terunggul dari semua ciptaan. Kemudian kita lihat ayat 2. Akan tetapi semua makhluk di bawah kolong langit sesuai dengan kodratnya mengabdi, mengakui, dan menaati penciptanya lebih baik daripada engkau. Nah, sekarang Santo Fransiskus membuat suatu perbandingan antara manusia yang diciptakan seturut citra Allah, seturut keserupaan dengan roh Allah itu. Fransiskus membuat perbandingan dengan makhluk-makhluk lain di bawah kolong langit yang tidak diciptakan menurut citra Allah, yang tidak diciptakan menurut gambar putra Allah sendiri. Nah, dibuat suatu perbandingan untuk nanti kita melihat di ayat ketiga apa maksud Fransiskus mengatakan hal itu. Semua makhluk di bawah kolong langit sesuai dengan kodratnya mengabdi, mengakui, dan menaati penciptanya lebih baik daripada engkau. Nah, sekarang Fransiskus melihat bahwa ternyata makhluk-makhluk di atas muka bumi ini atau di bawah kolong langit ini mengabdi, mengakui, dan menaati pencipta lebih baik daripada manusia. Padahal manusia itu diciptakan oleh Allah lebih unggul daripada makhluk-makhluk lain. Manusia adalah mahkota dari setiap ciptaan, dari seluruh ciptaan. Manusia diciptakan pada hari terakhir supaya menunjukkan bahwa dia adalah puncak dari seluruh penciptaan. Manusia adalah mahkota dari setiap ciptaan supaya menjadi penguasa untuk memelihara ciptaan Tuhan. Tapi sekarang kita melihat Fransiskus membuat perbandingan seluruh makhluk lain di bawah kolong langit menaati penciptanya, taat kepada penciptanya lebih baik daripada manusia sendiri. Kita lihat ayat 3. Bahkan setan-setan pun tidak menyalibkan dia, tetapi engkau bersama mereka sudah menyalibkan dia, dan engkau masih menyalibkan dia dengan mencari kenikmatan dalam cacat cela dan dosa-dosa. Nah, sekarang kita lihat perbandingan yang lebih tajam lagi. Manusia yang diciptakan sebagai mahkota dari seluruh ciptaan, puncak dari seluruh penciptaan, yang diarahkan untuk menjadi pemelihara, tidak menaati Allah. Sebagaimana makhluk ciptaan lain sungguh taat kepada Allah, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tentu sesuai dengan kodrat ciptaan itu, burung-burung, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Dikatakan oleh Fransiskus mereka itu semua menaati Allah. Nah, kemudian dibuat perbandingan yang lebih tajam. Setan-setan pun
tidak menyalibkan dia, artinya Yesus. Bukan setan-setan yang menyalibkan Yesus, tetapi manusia. Engkau bersama mereka sudah menyalibkan dia, artinya manusia itu yang berinisiatif untuk menyalibkan Yesus. Dikuasai oleh setan. Manusia akhirnya menyalibkan Kristus. Dan kemudian Fransiskus mengatakan, kita masih tetap menyalibkan Yesus Kristus, menyalibkan dia di dalam hidup kita dengan cara kita mencari kenikmatan-kenikmatan dalam cacat cela dan dosa-dosa kita. Jadi kita masih tetap menyalibkan Yesus dengan cacat cela dan dosa-dosa kita. Nah, kemudian ayat 4, Fransiskus mengatakan, karena itu, apa yang dapat kau banggakan? Nah, sekarang Fransiskus bertanya secara retorik, bertanya secara reflektif kepada kita. Apa yang kau banggakan, hai manusia? Walaupun engkau diciptakan seturut citra Allah, seturut dalam kebersamaan dengan roh Allah, tetapi engkau tidak lebih taat daripada makhluk di bawah kolong langit. Makhluk di bawah kolong langit tidak menyalibkan Tuhan, tapi kamu sendiri menyalibkan Tuhan. Dan kamu masih terus-menerus menyalibkan dia dengan cara mencari kenikmatan dalam cacat celak, mencari kenikmatan dalam dosa-dosa kita. Maka Fransiskus memberi pertanyaan yang reflektif, yang mengajak kita merenung. Karena itu apa yang dapat kau banggakan? Fransiskus mengajak kita, oh manusia seluruhnya, rendah hatilah engkau. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Rendah hatilah engkau. Jangan menyombongkan diri, karena engkau diciptakan seturut citra Allah. Tapi engkau tidak lebih taat daripada makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain tidak menyalibkan Yesus, tapi engkau menyalibkan Yesus. Maka tidak ada yang bisa kau banggakan. Rendah hatilah. Kemudian ayat 5, kita diajak untuk semakin melihat lebih spesifik lagi. Bahkan kalau engkau demikian arif dan bijaksana, sehingga engkau memiliki seluruh pengetahuan, bisa menafsirkan segala macam bahasa, dan dapat menyelami perkara-perkara surgawi dengan cermat, engkau tetap tidak dapat berbangga atas semuanya itu. Nah, kembali Fransiskus mengingatkan kita, kita tidak bisa berbangga dengan kearifan kita, kebijaksanaan kita. Bahkan begitu banyak pun pengetahuan yang kita miliki. Kita tafsirkan banyak bahasa. Kita mampu menyelami perkara-perkara surgawi dengan cermat. Kita tidak bisa berbangga dengan semua itu. Mengapa? Katanya, seolah-olah dijawab di dalam ayat 6. Ayat 6, Fransiskus mengatakan, sebab setan saja lebih tahu tentang perkara-perkara surgawi dan lebih tahu tentang perkara-perkara duniawi daripada semua manusia. Walaupun mungkin ada orang yang menerima dari Tuhan pengetahuan istimewa tentang kebijaksanaan yang tertinggi. Nah, sekarang kita ingat bagaimana waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis itu pintar. Setan itu cerdas. Setan itu tidak bodoh. Dia lebih pintar bahkan mengetahui perkara-perkara surgawi daripada manusia. Kita ingat bagaimana Yesus dicobai. Jika engkau anak Allah, kata iblis itu kepada Yesus, engkau telah lapar sekarang. Jika engkau adalah anak Allah, ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti. Karena engkau anak Allah. Dan Yesus berkata, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan saja dari roti saja. Kemudian, iblis membawa lagi Yesus ke hubungan bait Allah.
membawa dan mengutip kitab suci selalu. Bukankah dalam kitab suci dikatakan bahwa bila engkau menjatuhkan dirimu, akan ada malaikat-malaikat menatang engkau, tidak akan membiarkanmu jatuh? Kita melihat kecerdasan iblis, kecerdasan setan yang menggoda kita. Mereka menggunakan, iblis itu menggunakan ayat-ayat kitab suci juga untuk mengelabui kita, untuk memperdayakan kita. Maka Santo Fransiskus mengajak kita untuk selalu bersikap rendah hati. Karena setan jauh lebih tahu tentang perkara surgawi, tentang perkara-perkara duniawi, daripada semua manusia. Walaupun mungkin, kata Fransiskus, orang ada yang menerima karunia khusus, istimewa, pengetahuan yang khusus tentang kebijaksanaan yang tertinggi. Tapi ingatlah, iblis lebih cerdas daripada kita. Maka manusia tidak boleh menyombongkan diri. Kemudian ayat 7 kita melihat, juga seandainya engkau lebih bagus dan lebih kaya daripada semua orang, dan bahkan seandainya engkau membuat keajaiban, sehingga mampu mengusir setan-setan, semuanya itu tidak termasuk dirimu, dan sama sekali bukan milikmu. Maka atas semuanya itu, engkau tidak dapat berbangga sedikit pun. Fransiskus mengingatkan kita, juga seandainya engkau lebih bagus, katanya, lebih bagus, lebih elok, lebih kaya daripada semua orang, dan bahkan seandainya engkau membuat keajaiban, sehingga mampu mengusir setan-setan, semuanya itu tidak termasuk dirimu dan sama sekali bukan milikmu. Apa yang mau dikatakan Fransiskus adalah, semua yang ada pada kita itu adalah pemberian dan bukan milik kita. Entah wajah kita yang cantik, wajah kita yang tampan, entah kekayaan kita, semua itu yang diberikan kepada kita, bukan dari hasil usaha kekuatan kita sendiri. Semua itu adalah rahmat yang dianugerahkan kepada kita. Juga apabila kita memiliki karunia mengusir setan, memiliki daya kekuatan doa yang luar biasa, mampu mengusir setan-setan tunduk kepada kita di dalam nama Yesus, itu semua juga bukanlah kekuatan kita. Itu adalah pemberian karunia Allah yang diberikan kepada kita. Suatu waktu bisa diambil kapanpun dari kita. Bahkan hidup kita sendiri, kata Santo Fransiskus, bukan milik kita. Hidup kita ini pun kapan saja Allah mengambilnya, Allah berhak. Dan kita hanya siap sedia untuk melihat dan menunggu kehendak Allah dalam hidup kita. Tidak ada satupun dari kita yang memiliki hidup kita sendiri. Bahkan nyawa kita sendiri bukanlah milik kita. Itu siap diambil kapan saja oleh Allah. Maka Fransiskus katakan, engkau tidak dapat berbangga sedikit pun. Dan dalam ayat 8, kita diingatkan apa yang dikatakan juga oleh Santo Paulus menjadi kata-kata Santo Fransiskus. Ayat 8 dia mengatakan, atas hal inilah kita dapat berbangga. Kita boleh berbangga atas kelemahan-kelemahan kita. Dan setiap hari memikul salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Kita, seperti kata Santo Paulus yang dikutip oleh Santo Fransiskus, boleh berbangga hanya karena kelemahan-kelemahan kita. Seperti Santo Paulus mengatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam kelemahankulah aku memperoleh rahmat, aku memperoleh kekuatan. Dan untuk menunjukkan, kata Santo Paulus, bahwa apa yang ada padaku ini bukanlah karena kekuatanku, tetapi karena Allah sendiri. Maka dengan kelemahan-kelemahan itulah kita boleh berbangga. Karena dalam kelemahan-kelemahan kita, kekuatan Allah ditunjukkan kepada kita.
Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak boleh lupa kemudian dikatakan di dalam hal apa kita berbangga? Dalam hal memikul salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ketekunan kita setiap hari, memikul salib-salib kehidupan kita. Bersabar dan bertekun dalam memikul salib kehidupan kita. Kita berbangga atas kelemahan kita, karena dengan kelemahan kita, kita melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, salib menjadi ciri khas Santo Fransiskus dari Assisi. Salib adalah tanggung jawab yang kita pikul setiap hari. Salib adalah tanda Kristus yang sangat dicintai oleh Fransiskus dari Assisi. Dan salib itu berperan penting dalam awal pertobatannya dan juga pada akhir hidupnya. Salib berperan penting karena kita lihat awal pertobatannya juga dimulai dengan suara dari salib di San Damiano. Yesus berkata kepada Santo Fransiskus dari salib San Damiano, Fransiskus, lihatlah gerejaku, perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh ini. Suara Allah, suara Yesus berbisik dari salib, dan dengan itu Fransiskus taat kepada suara di salib itu. Itu adalah awal pertobatannya. Dan salib itu, entah itu penderitaan, entah itu mengalami kegagalan-kegagalan, kelemahan-kelemahannya, dia persembahkan kepada Tuhan, sehingga salib itu membentuk kehidupannya sehari-hari. Salib tidak pernah bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salib adalah ciri-ciri pengikut orang Kristen. Dan Yesus berkata, barang siapa hendak menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Salib menandai hidup kita. Mulai dari kita dibaptis, salib menjadi tanda kita, dibuat di dahi kita, dan ditunjukkan kepada kita. Setiap kali kita berdoa, kita mengenakan di tubuh kita tanda salib. Dan pada akhir kehidupan kita nanti, saliblah menjadi tanda pengenal kita sebagai pengikut Kristus. Maka Fransiskus mengajak kita supaya kita bermegah dalam kelemahan-kelemahan kita dan tekun memikul salib kita setiap hari. Disinilah kita berbangga dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena salib untuk orang-orang Yunani yang terkenal dengan filsafatnya merupakan suatu kebodohan. Dan bagi orang Yahudi, salib, kata Santo Paulus, adalah suatu kutukan. Tetapi bagi kita orang percaya, salib adalah tanda kemenangan. Salib kita pikul setiap hari dalam kehidupan kita. Dan dalam hal inilah kita boleh berbangga memikul salib kita setiap hari. Bila kita tekun memikul salib kita setiap hari, disinilah letak kebanggaan kita. Bukan dalam kecerdasan kita, dalam keelokan rupa kita, bukan di dalam kekayaan kita, kearifan kita, kebijaksanaan kita. Karena semua itu dikatakan Fransiskus bukanlah milik kita. Itu adalah pemberian yang sewaktu-waktu dapat diambil daripada kita. Orang yang bertekun setiap hari memikul salib-salib kehidupannya, itulah yang boleh berbangga di dalam Tuhan. Karena seperti Yesus Kristus, tekun memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Dan kemudian di akhir hidupnya, Fransiskus memang menjadi sama seperti Kristus. Seperti Kristus yang dikasihinya. Di dalam tubuhnya termeterai luka-luka Yesus. Salib itu menyatu seluruhnya di dalam kehidupannya. Dengan luka-luka Yesus yang ajaib itu, yang ada di dalam tubuhnya, menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah milik Yesus dan serupa dengan Yesus. Tolong ditampilkan kembali yang itu belum muncul apanya, belum muncul PowerPoint-nya. Ya, kemudian itu dia. Jadi Fransiskus pada akhir hidupnya
menunjukkan kesetiaannya. Dia seorang putra yang kaya, yang meninggalkan kekayaannya, bukan karena dia tidak menghargai pemberian Allah, tidak, tetapi dia ingin hidup seluruhnya tergantung kepada Allah. Sebab apa yang kita miliki, kata Santo Fransiskus, mereka akan suatu pemberian. Maka kita harus menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Percaya kepada peranan Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita boleh berbangga bukan dalam kearifan, bukan dalam kebijaksanaan, bukan dalam keelokan, bukan dalam kekayaan, bukan dalam pengetahuan. Karena kata Fransiskus, setan-setan pun, iblis pun memiliki pengetahuan yang lebih jauh, lebih luas daripada kita. Hanya mereka tidak taat kepada Allah. Manusia dapat memilih taat kepada Allah. Maka Fransiskus membuat suatu perbandingan, suatu kontras yang besar, yang kuat antara makhluk-makhluk ciptaan lain yang tidak diciptakan oleh Allah seturut citranya, tetapi taat kepada Allah. Manusia yang diberikan kearifan, kebijaksanaan, pengetahuan, tidak menaati Allah. Maka apa yang boleh membanggakan kita? Mari kita bangga dengan kelemahan-kelemahan kita. Bukan dengan kekuatan-kekuatan atau kemampuan-kemampuan kita. Tetapi berbangga pada salib Tuhan. Berbangga karena kelemahan kita. Karena kelemahan, kalau kita mengenal diri kita, kelemahan kita di hadapan Allah, maka kita akan semakin mampu melihat kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan dengan itu, kita semakin tekun memikul salib kita setiap hari. Tidak lagi menjadi orang yang gampang bersungut-sungut, yang gampang mempersalahkan orang lain, yang gampang mempersalahkan situasi, tetapi dengan tekun memikul salib kehidupan. Itulah ciri-ciri pengikut Yesus yang rendah hati. Dan Yesus pun ingin agar kita semakin rendah hati setiap hari. Dan Fransiskus telah menunjukkan itu sampai akhir kehidupannya. Sehingga di akhir hidupnya, dia dimeteraikan luka-luka Kristus, yakni stigmata itu. Dengan luka-luka Yesus itu sebagai tanda meterai yang tidak terhapuskan dari dalam dirinya, bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Kristus yang tersalib, setia kepadanya, berbangga karena kelemahan-kelemahannya, tunduk kepada kehendak Allah, rendah hati di hadapan Allah, dan itu dimeteraikan kepadanya. Tanda salib itu di tubuhnya, di tangannya, di lambungnya, di kakinya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melihat diri kita. Apakah kita berbangga dengan apa yang kita miliki? Berbanggakah kita dengan pengetahuan kita? Berbanggakah kita dengan kemampuan-kemampuan kita? Ataukah kita berbangga karena kita adalah orang yang lemah, yang hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan? Apakah kita hanya berbangga dengan salib Tuhan? Atau kita berbangga dengan pride kita, dengan posisi kita, dengan kuasa kita? Apakah kita berbangga dengan itu? Atau apakah kita berbangga karena kita lemah, yang hanya mampu diselamatkan oleh kasih Tuhan, yang hanya mampu diselamatkan oleh belas kasihannya? Apakah kita berbangga karena kita mampu memikul salib setiap hari, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan mempersalahkan, dengan proyeksi, tetapi dengan sungguh melihat diri kita sebagai orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Memikul salib Tuhan setiap hari, mencintai Dia dari hari ke hari dengan segala kelemahan kita. Bila kita menghayati ini, kita menjadi orang-orang yang rendah hati seperti Santo Fransiskus. Tidak berbangga dengan apapun, kecuali dalam salib Tuhan, kecuali dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita yang mau taat kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga tahun jubileum ini yang dihidupi oleh setiap kita, orang-orang Katolik, teladan yang diberikan oleh Santo Fransiskus kepada kita, kesegaran rohani, kesegaran Injil itu kembali kita hayati. Karena itulah yang diminta oleh Paus Leo ke-14 kepada semua umat Katolik di seluruh dunia.
agar spirit kerendahan hati Fransiskus ini, spirit kesederhanaannya, dan spirit persaudaraannya kembali dihidupi, disegarkan kembali sebagai jiwa gereja untuk menjadikan gereja itu tetap menarik, tetap berkarisma, tetap bersinar, menjadi kesaksian di tengah zaman yang penuh dengan tantangan ini. Kita melihat dalam doa syafaat kita masih terus mendoakan tentang perang, perdamaian, dan sebagainya. Supaya dunia kembali mendengarkan seruan damai dari Santo Fransiskus dari Assisi ini. Dan semoga damai itu juga dapat kita terima dalam diri kita secara pribadi, dapat kita bawa di tengah-tengah keluarga kita, dan kita dengan rendah hati berbangga dengan kelemahan kita, dan tekun setiap hari memikul salib-salib kehidupan kita. Kita tidak mengharapkan seperti Santo Fransiskus menerima stigmata fisik, tetapi tanda salib itu, tanda bahwa kita adalah milik Tuhan itu, dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bersaksi tentang cinta kasih Allah, ketekunan kita, memikul salib kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, sore hari ini kami telah kembali disegarkan oleh Spirit Santo Fransiskus, agar dalam mengarungi kehidupan ini, kami dapat berbangga dengan kelemahan-kelemahan kami, supaya kekuatan Allah nyata di dalam hidup kami. Dan dengan itu, kami mampu memikul salib-salib kehidupan kami dengan tekun setiap hari, karena kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan Engkau. Ajarkanlah kami untuk tetap taat kepadamu, tidak melawan kehendak-Mu dalam suka duka hidup ini. Berikanlah kami kekuatan agar kami dapat melaksanakannya, melakukannya dalam hidup kami. Banyak tantangan Tuhan dalam hidup kami yang sering membuat kami goyah dalam kehidupan sehari-hari. Maka tolonglah kami, bantulah kami, agar kami kuat memikul salib-salib kehidupan kami. Agar kami tidak terjebak dalam kesombongan kami. Agar kami tidak terjebak dalam kemampuan kami. Tetapi kami mampu mengandalkan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.